Apa sih COSO itu? COSO atau Committee of Sponsoring Organization of the Third Way Commission adalah organisasi yang dibentuk untuk mendukung pengembangan kerangka kerja dan panduan dalam manajemen risiko, pengendalian internal, serta pencegahan kecurangan di berbagai organisasi. Nah, COSO sendiri didirikan pada tahun 1985 oleh 5 organisasi profesional di Amerika Serikat, yaitu American Institute of Certified Public Accountant, kemudian ada Institute of Management Accountant, ada Financial Executive International, kemudian ada Institute of Internal Auditors, dan American Accountant Association. Nah, COSO ini juga dikenal luas dikarenakan menghasilkan COSO Framework yang menjadi standar global dalam pengelolaan pengendalian internal dan manajemen risiko. Selanjutnya yaitu tujuan COSO, yaitu membantu kerangka pengendalian internal untuk membantu organisasi mencapai tujuannya secara efektif. Tujuan pengendalian internal ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada operasional. Operasional ini berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi kegiatan organisasi serta perlindungan aset dari risiko kerugian atau penyalahgunaan. Yang kedua ada pelaporan. Pelaporan ini memastikan laporan keuangan maupun non-keuangan dapat diandalkan sehingga manajemen dan pihak eksternal bisa membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Yang ketiga, kepatuhan. Fokusnya adalah memastikan organisasi mematuhi semua hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku. Dengan 3 tujuan ini, pengendalian internal COSO membantu organisasi beroperasi lebih aman, terstruktur, dan sesuai dengan aturan. Selanjutnya, yaitu komponen COSO. COSO memiliki 5 komponen utama dalam pengendalian internal. Komponen pertama adalah lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi utama dari sistem pengendalian internal. Komponen ini mencerminkan sikap, kesadaran, serta nilai-nilai yang dimiliki manajemen terhadap pentingnya pengendalian dalam organisasi. Artinya, jika manajemen memiliki komitmen yang kuat terhadap pengendalian internal, maka seluruh karyawan juga cenderung akan menerapkan pengendalian tersebut dengan baik. Contohnya seperti penerapan etika kerja, integritas, serta struktur organisasi yang jelas. Selanjutnya, komponen kedua yaitu penilaian risiko. Penilaian risiko dilakukan untuk mengidentifikasi serta menganalisis berbagai kemungkinan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Melalui penilaian risiko, organisasi dapat menentukan langkah antisipasi yang tepat. Misalnya, perusahaan mengidentifikasi risiko kesalahan pencatatan keuangan sehingga perusahaan memiliki sistem pengecekan ulang untuk meminimalkan kesalahan tersebut. Komponen ketiga adalah aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan bahwa arahan manajemen dapat dijalankan dengan baik. Contohnya seperti pemisahan tugas antar karyawan, otoritas transaksi, serta pemeriksaan dokumen secara berkala. Aktivitas ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan maupun kecurangan. Kemudian komponen keempat yaitu informasi dan komunikasi. Komponen ini memastikan bahwa informasi yang relevan tersedia dan dapat disampaikan dengan baik kepada pihak yang membutuhkan. Dengan komunikasi yang efektif, manajemen dapat mengambil keputusan secara tepat. Selain itu, karyawan juga dapat memahami tugas serta tanggung jawab dengan jelas. Komponen terakhir adalah pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk menilai apakah sistem pengendalian internal yang diterapkan sudah berjalan efektif atau belum. Pemantauan dapat dilakukan melalui evaluasi rutin, audit internal, maupun pengawasan langsung oleh. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prinsip dari COSO. Setiap komponen pasti akan memiliki prinsip. Untuk komponen yang pertama adalah lingkungan pengendalian. Ia berprinsip kepada integritas, etika, struktur organisasi, dan tanggung jawab di dalam sebuah perusahaan itu. Komponen yang kedua yaitu penilaian resiko. Jadi, perusahaan harus memiliki sebuah tujuan, lalu mengukur dan menganalisis resiko yang akan terjadi sehingga kedepannya perusahaan bisa meminimalisir resiko yang akan terjadi tersebut. Komponen yang ketiga adalah kegiatan pengendalian, yang dimana perusahaan akan melakukan kegiatan untuk mengendalikan dan meminimalisir resiko. Salah satunya adalah pengendalian berbasis teknologi. Tapi pengendalian ini juga harus sesuai dengan aturan dan prosedur yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Komponen yang keempat adalah komponen informasi dan komunikasi. Di dalam komponen ini artinya informasi yang disampaikan harus akurat, relevan, dan berkualitas. Kemudian, informasi tersebut akan disampaikan pada pihak internal maupun pihak eksternal. Komponen yang kelima yaitu aktivitas pemantauan.
yang dimana sebuah perusahaan harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan, dan jika ada kekurangan atau kesalahan, segera dikomunikasikan dan diperbaiki. Selanjutnya yaitu piagam audit internal. Pengertian dari piagam audit internal adalah dokumen resmi yang disetujui oleh fungsi oversight, dewan komisaris, dewan pengawas, dan disepakati dengan manajemen. Dalam piagam audit internal harus mendefinisikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan audit internal dalam organisasi. Yang kedua, kewenangan audit internal. Yang ketiga, tanggung jawab audit internal. Yang keempat, yaitu posisi audit internal dalam organisasi. Adapun fungsi dari piagam audit internal yaitu memberikan keyakinan atau assurance dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan memberi nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan. Penyusunan piagam audit internal. Dalam menyusun piagam audit, Chief Audit Eksekutif harus memastikan bahwa piagam setidaknya mencantumkan beberapa persyaratan berikut. Yang pertama ada tujuan audit internal. Selanjutnya ada komitmen untuk mematuhi standar audit internal global. Kemudian ada mandat. Mandat di sini mencakup ruang lingkup apa saja yang boleh diperiksa oleh auditor. Kemudian ada posisi dan juga pelaporan. Di sini menjelaskan posisi auditor dalam organisasi dan juga kepada siapa auditor tersebut akan melapor. Selanjutnya peran penyusun. Ada beberapa peran yang ikut andil dalam menyusun piagam audit. Yang pertama ada Chief Audit Eksekutif. Di sini perannya adalah untuk menyusun draft piagam audit. Kemudian ada manajemen senior yang berperan untuk berkomunikasi kepada dewan dan juga Chief Audit Eksekutif dan memberi masukan agar piagam audit ini sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian ada dewan atau board. Di sini perannya adalah untuk mendiskusikan topik piagam dan juga meninjau ulang piagam serta menyetujui piagam audit internal. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan membahas tentang alur persetujuan penyusunan piagam audit internal. Nah, dari proses ini tentunya melibatkan beberapa pihak penting. Yang pertama yaitu ada Chief Audit Eksekutif atau yang biasa disebut CAE, di mana bertugas untuk menyusun piagam audit internal, atau bisa dibilang CAE yang menulis konsep awal dari piagam audit internal, yang di dalamnya membahas tentang tujuan audit internal, ruang lingkup, wewenang, tanggung jawab, dan juga posisi audit internal dalam struktur organisasi. Nah, setelah piagam audit internal ini disusun, CAE tidak langsung meminta persetujuan, melainkan membahas terlebih dahulu dengan manajemen senior. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi atau agar peran audit internal ini jelas dan juga dibutuhkan oleh organisasi tersebut. Nah, setelah piagam tersebut dibahas dengan manajemen senior, piagam tersebut akan diajukan kepada dewan atau board, di mana dewan ini akan meninjau isi dari piagam audit tersebut dan juga memberikan persetujuan. Nah, persetujuan dari dewan ini sangat penting karena akan menentukan bahwa piagam audit tersebut resmi untuk berlaku. Selain itu, piagam audit internal ini tidak bersifat tetap atau statis. Jadi, secara berkala akan ditinjau kembali oleh CAE bersama dewan terkait misalnya ada perubahan resiko atau organisasi agar piagam audit internal atau aturan-aturan dalam organisasi tetap berjalan secara efektif.